Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau semuanya. Gak kerasa ya, ngabuburit di hutan udah nemenin selama bulan puasa ini. Dan hari ini adalah episode terakhir kita di tahun 2022. Sebagai episode penutup, pastinya kita akan tampilkan yang terbaik bersama bintang tamu dan narasumber spesial. Yuk kita tonton Ngabuburit di Hutan episode spesial. Apa kabar? Halo cantik. Sesuai. Ya. Banuko, makasih loh. Nah, bener ya, surprise ya. Tadi Bu, Tapi dari mana? jalan-jalan Bu. Terus kemarin kan Mas Bedi sudah jadi narasumber kita nih Bu, ceritanya udah ngobrol lah sama kita soal kebakaran hutan, pengendalian kebakaran hutan. Mas Nugi sudah ngobrol soal perhutanan sosial. Nah, Oh, diajak, Bu. nih, pengen ikutan ngobrol Bu katanya Pak. Ini Pak Sekjen, ini Pak Haro Humas gitu. Jadi katanya pengen ngobrol-ngobrol nih Bu. Boleh ya Bu? dong. Nah, Boleh. temanya bebas ya Bu. Tuh, ayo siapa yang mau nanya? Ini dulu. Langsung ke aku. Boleh. Jadi kabar ibu gimana? Baik, masih puasa. Apa Masih nih, Bu, kerja yang- di lapangan. Yang lagi hot yang di tangan ibu. Oh, sekarang ini kita lagi nyelesain regulasi tentang karbon, tentang penurunan emisi karbon, kemudian juga tentang kebakaran hutan, persiapan untuk mengendalikannya. Tapi tahu-tahu nih sekarang gini hari masih hujan. Ini termasuk ini modifikasi cuaca mungkin. Dimodifikasi sekarang Kalbar sama Riau. Tuh, kan Mas, bener. Jadi ada modifikasi. Lalu di Riau. Hasilnya bagus itu. Nah, bagus karena masalahnya kenapa kita bikin hujan buatan. Sebetulnya tuh kita ngatur awan itu jatuh menjadi air. Jadi bukan yang ngalah-ngalahin, apa kata orang, walu ngalah-ngalahin Tuhan, bukan sebetulnya. Terlalu mistis enggak ya Bu? Enggak lah, pada dasarnya tuh awan itu kan ada di tempat-tempat tertentu, kemudian ada volume uap air di dalamnya, lalu diintervensi sama garam terus jatuh. Gitu. Udah jago nih Bu Itu kayaknya. Bu. awan itu kan, yang menariknya Nuk, itu awan apa? Yang awan yang kita takutin kalau apa? Columbus ya, nimbus. Iya, Columbus. Oh. Itu awan itu kan Bu ya? Oh coba Nuk, berani nggak lu? Berani nggak tahu? Nebarin garam di situ. Sampingnya petir gitu, ya berani nggak? Ini kemarin soalnya Pak ngobrolnya seru banget ini kemarin soal pengendalian kebakaran hutan ini. Sama Mas. Keberhasilannya bagus, keberhasilannya itu jadi di daerah-daerah yang kita kan sudah mulai itu sejak 2020 ya, Pak Sekjen ya, Mas No ya. 2020, 2021 kita coba. Itu ternyata keberhasilannya itu volume air hujannya yang membasahi gambut itu bisa 23%, ada juga yang sampai 40, ada yang juga sampai 60%. Jadi kan rumusnya itu kalau di gambut supaya nggak kebakar itu harus basah gambutnya. Jadi itu untuk pencegahan ya? Iya, maka kita nyebutnya jadi itu pencegahan permanen. Ini kita sedang siapkan untuk pencegahan permanen. Kenapa perlu mencegah kebakaran hutan ini? Karena ternyata emisi karbon paling gede itu kalau di sektor kehutanan itu ya dari situ, dari gambut. Sebagai perbandingan aja ya, tahun 2019 itu 400 juta karbon lah kira-kira. Dibandingin dengan tahun 2020 hanya kira-kira 18 juta. Jauh banget setelah kita kontrol kan. Memang ada orang yang bilang ala itu kan karena iklim, nggak bisa juga sebetulnya karena kalau gambutnya kering ya kebakar juga. Iya pasti kebakar.
Nah, lahan yang kebakar itu sekarang kondisinya gimana? Oh, dulu itu yang ngatur-ngatur Pak Sekjen itu. Nah, Ada caranya. Nah, ceritain, Ada Pak. kami, ada apa macam-macam Pak Sekjen. Iya, jadi setelah kebakaran, kita akhirnya menguatkan regulasi untuk para di Aturan-aturan ya Pak ya. mereka di ekosistem gambut. Kemudian Bu Menteri merevisi PP 71 ke PP 57 wajib lakukan pemulihan. Aduh. Kewajiban buat jadi kan pemulihan lingkungan itu kan mulai dari suksesi alami, kemudian rehabilitasi. Nah, yang digabung di khusus restorasi hidrologis. Di situ menata kelola kembali tanah airnya dan mewajibkan mengatur tinggi muka air tanah dari ekosistem gambut itu, sehingga prinsipnya ketika hujan tidak banjir, ketika kemarau tetap basah. Nah, itu sekarang sudah berjalan. Nah itu ya, Kemudian- agak khawatir juga begitu Iya. ada hujan tapi ternyata nggak bisa ketampung banjir. Itulah yang disebut keseimbangan hal alamnya itu harus selalu dijaga. Kenapa dia kemarin menjadi terdistorsi? Itu karena kan dibuka buat kebun, buat apa, padahal dia ada tandon air di dalamnya. Jadi di wilayah-wilayah yang ada tandon airnya itu nggak boleh ditoreh gitu. Tapi mungkin di zaman dulu udah puluhan tahun, belasan tahun yang Iya. terjadi, kita kan kena sekarang. Iya, kenanya sekarang. Kita Tapi mesti kita- ngeberesin. Bu, kita kan negara berkembang ya Bu, maksudnya masih akan tetap ada pembukaan lagi lahan-lahan apa kayak gitu. Tapi Udah gimana ada ini? kontrol, sudah dilarang pada bagian mana bisa, pada bagian mana nggak bisa, bagaimana caranya, Sanksinya apa Bu? persyaratannya. Sanksinya Bu? Sekarang mah kejem. Yes, gitu yes. Apa tuh? Apa tuh? Mas Nunuk tuh. Against. Oh, Sanksi-sanksinya tuh gimana tuh? Tapi kita satu lagi sih sebenarnya Bu, ini sebenarnya problematika kita berumah tangga ya gitu. Ya, ini biasanya kalau di rumah-rumah sebelah tiba-tiba ada yang bakar sampah Bu, itu kan juga termasuk karbon yang diberikan sama. Iya, harusnya nggak boleh. Iya, Bu, itu Harusnya gimana tuh, Bu? Prinsip sih tidak boleh ada emisi gas yang masuk ke atmosfer. Jadi bahayanya gas itu kalau dia di atmosfer, nih bayangannya nih ya, Iya, itu iya. membuat lapisan ozon terganggu sehingga sinar-sinar infrared masuk langsung bikin panas ke bumi. Tapi kalau di level masih sebelum naik ke atas, sebetulnya gas CO2 itu akan membentuk asam karena dicampur uap-uap air menjadi H2CO3 jadi asam. Itulah yang bikin mobil jadi karat, gedung-gedung jadi berbintik-bintik. Saya pernah belajar di Jerman itu ya, katedral di Cologne. Itu biaya untuk pemeliharaan bersih-bersihin itunya, dindingnya itu sampai $2 juta per tahun. Wow. Kan gerejanya emang gede banget, Iya, iya. terus itu kelihatan tuh yang bekas hujan asam tuh dibersih-bersihin. Makanya kan pernah dengar jembatan rubuh lah, apalah, itu karena karat itu karena hal seperti itu. Jadi memang industrialisasi Ya. dan kendaraan itu jadi sebabnya. Tapi Mbak, nah Ya. kemarin abis ngobrol Mas Nugi nih, Iya. aku dikasih tahu perhutanan sosial Bu, diceritain sama Mas Nugi, justru yang cerita malah Mas Nugi loh Pak. Iya dong. Ke Gunung Puntang. Oh, Itu kopi. keren banget. Kapan-kapan kita harus pergi ke sana. Mas Nugi ya. Mas Nugi nih Bu, Ceritain dong, Mas Nugi. Aku pengen denger nih. saksinya. Jadi aku kan pertama kali sih jujur aja Bu, baru nyampe Gunung Puntang. Saya mikir gunung. Ternyata memang ada gunungnya, tapi tidak seperti gunung gede. Iya. Tapi wilayah itu ternyata wilayah yang cukup unik karena ternyata di sana lagu Halo Halo Bandung Oh, itu keluarnya tercipta gitu. gara-gara di sana. Wow. Ada satu Baru tahu. tempat tertua di sana yang ternyata dulunya waktu zaman Belanda masih ada di Indonesia memakai tempat wilayah yang paling tinggi di wilayah Bandung untuk menyiarkan halo Bandung nih halo. Jadi di situs sejarahnya luar biasa. Jadi ada bangunan dan ternyata dari dulu di situ juga banyak pohon-pohon kopi yang liar tadinya di
dibawa sama orang-orang, tanam sembarangan, lama-lama orang-orang di sana pengen ngerasain kopi Gunung Puntang ternyata bisa diberdayakan masyarakat di sana, komunitas-komunitas di sana. Sampai saya ketemu salah satu tokohnya, Abang Onil itu, dan dia cerita bagaimana hasil dari kopi ini sampai udah dikenal sama masyarakat dunia. Pernah dicap tahun 2018 atau tahun 2018? Apa kopi terbaik? Kopi Iya. terbaik. Betul. Tapi 2018. itu ada ceritanya Mas Baby. Gimana? Ibu kasih cerita dong. Oh, Itu iya. masyarakat itu sekarang katanya bisa dapetin manfaat dari kopi itu kan ya Mas Sugi ya? Betul. Kenapa nih ada konsep perhutanan sosial. Nah, Ini konsepnya keren banget. Aku konsepnya senang itu kayak gimana tuh Bu kalau biar Mas Begini, Sugi juga bisa apa ceritain Siap nanti. mendengarkan. Kami Kopi, siap kopi. mendengarkan. Kita ini kan selalu bilang, ini korporat, konglomerat, apa segala macam, rakyat ketinggalan dan lain-lain. Padahal lahan kita luas segala macam, tapi rakyat nggak dapat apa-apa. Nah, Pak Presiden Jokowi itu meminta supaya ditatalah perizinan itu. Jadi kalau di tahun 2015 ke bawah, perizinan itu kira-kira 96% untuk korporat, dan untuk rakyat hanya 4%, itu kita adjust, kita robah, kita lakukan kebijakan-kebijakan baru yang disebut perhutanan sosial. Sampai dengan sekarang kira-kira sudah hampir 18% yang untuk rakyat. Oke ya. Nah, cepet kan? Karena udah 5 juta hektar ya yang di hutan sosial. Apa konsepnya? Gini loh, Undang-Undang Dasar itu mengatakan bahwa adalah hak warga negara untuk menjadi produktif. Jadi kalau dia merasa bahwa dia harus hidup baik, harus bisa bekerja, harus apa, itu sebetulnya hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah, pada konsep itu berarti kalau dia mau produktif kan dia harus punya lahannya yang mana gitu. Nah, jadi konsepnya adalah oke deh, pakai deh akses lahannya, tapi kata Pak Sekjen nggak boleh dimiliki, dipinjam aja dipakai. Kan dia juga nggak mau bawa pulang tanah, dia cuma pengen nanem gitu ya, boleh. Itu satu. Nah, kedua, dikasih tanah aja kan nggak cukup, jadi harus diberi ruang atau difasilitasi untuk dia bisa berusaha. Jadi istilahnya yang kedua faktornya adalah kesempatan berusaha. Nah, caranya macam-macam, masih ada peralatan dari pemerintah, dia didampingi menjadi kelompok yang baik, ada off taker, ada pebisnis yang bekerja sama dan lain-lain, itu namanya memberi kesempatan. Nah, yang ketiga, manajemennya harus bagus. Nah, jadi begitu dapat SK, kita sebetulnya ngajak juga kelompok itu untuk studi banding ya Pak Sekjen ya, di beberapa tempat, walaupun nggak bisa keseluruhan, nih se-Indonesia bayangin yang di Papua studi banding ke Jogja misalnya gitu kan, nggak semua, jadi beberapa bisa lakukan. Tapi bagusnya dari hampir 8 ribuan kelompok itu ada 42 yang udah jadi eksportir. Haru, madu, kopi yang tadi itu termasuk. Jadi pada dasarnya bisa. Jadi faktor yang ketiga adalah manajemen yang walaupun manajemennya rakyat harus sekelas korporat gitu kira-kira. Jadi itulah baru bunyi namanya Hutan Indonesia untuk Rakyat. Itu benar. Jadi memang betul-betul itu terjadi Mas. Jadi sampai saya tuh nanya kemarin, ada nggak kopinya? Kan pengen ngerasain ini. Habis. Wow, sold out. Jadi itu tuh benar-benar Dari rakyat yang beli langsung rakyat ya. Langsung habis. Ekspor kan Jawa Barat, yang di Jawa Barat. Oh, ekspor. Iya, jadi siapa beli walaupun ditata ya Bu ya Pak ya, katanya ya, siapa itu, jadi satu korporasi itu hanya boleh misalnya atau ekspor pembelinya tuh hanya boleh misalnya dapat sekian. Jadi memang hutannya tetap ya Mas ya. Oh, hutannya bagus nggak? Bagus banget. Saya sampai pengen balik lagi. Saya udah 2 kali kan bolak-balik. Tapi emang bagus Bu kemarin. Kalau kita masuk dari awal sampai ke ujung tempat komunitas kopinya sih nggak ada yang jelek. Oke, keren dong. Berarti ini ada cerita bagus gitu loh. Jadi memang betul. Yang aku pengen tahu sebenarnya kan si masyarakat ini sendiri kan merasakan dampak tuh tentang hutannya kalau dijaga. Jadi
perhutanan sosial boleh pakai lahannya, boleh pakai airnya Ibu ya, boleh pakai udaranya, tapi jangan boleh ngambil kayu. Oh. Iya, kalau nebang dong berarti. Iya, nggak boleh kan, makanya boleh. bolehnya ngambil itu tadi hasil-hasil hutan yang dihasilkan sama Tapi bukan kayu. tapi bukan Oh, kayu. sebentar, aku tahu namanya. Hasil hutan bukan kayu, HHBK. Betul. Ya. Jagoan. Ya. Ini jagoannya. Ada macam-macam ya Pak? HHBK Pak. Pak Bambang, konsep Macam-macam. multi usaha itu gimana Pak Sekjen? Jadi konsep hasil hutan bukan kayu sebenarnya dari satu kegiatan pemanfaatan hutan. Nah, pemanfaatan hutan itu sebenarnya dalam regulasi itu ada 5. Pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kemudian ada pemanfaatan jasa lingkungan, kemudian ada pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan yang terakhir ini pemanfaatan kawasan hutan. Jadi tadi waktu bicara kopi, itu sebenarnya perpaduan perhutanan sosial berbasis agroforestry. Jadi di areal yang sebelumnya tidak produktif, itu bisa ditanam 50% pohon, dan itu menghasilkan kayu. Terus juga boleh menghasilkan hasil hutan bukan kayu, antara lain itu kopi. Jadi itu pendekatan pemanfaatan kawasan hutan. Nah sekarang perizinan yang kita berikan kepada swasta disebut perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan tidak hanya selama ini hanya kayu saja, sekarang sudah boleh 5 besar tadi, dan tergantung kondisi penutupan hutan dan lahan dan status fungsi. Jadi tadi kalau Mas Lugi bilang kopi, biasanya itu yang paling cocok itu berada di kawasan hutan lindung, makanya di situ tidak boleh melakukan penebangan pohon. Justru konsep perhutanan sosial menanam pohon di area hutan lindung yang memang lagi di pemulihan ya, tidak produktif atau rusak, sehingga di atas dijaga dengan menanam pohon, di bawahnya menanam kopi. Nah itulah multi usaha yang kita berikan, satu izin itu bisa 5 kegiatan besar. Nah kemudian kalau Hutsos itu dia punya izin di areal yang bebas, artinya punya akses di kawasan hutan itu. Nah, bagaimana dengan yang swasta? Nah, swasta yang diberikan perizinan berusaha, yang juga sudah multi usaha, ada yang salah satu salam 5 jari kan kemitraan kehutanan. Nah, kemitraan kehutanan itulah yang ada di areal swasta, dan akhirnya perhutanan sosial itu ada di semua kawasan hutan. Khususnya kalau swasta kan mengarah ke hutan produksi, kemudian kalau masyarakat mengarah kepada hutan lindung. Kita juga ada di hutan produksi, sehingga akhirnya nanti penutupan dari akses yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat telah menunjukkan produktivitas hutan dan penambahan pendapatan masyarakat. Jadi konsep multi usaha, sebenarnya konsep multi usaha itu perhutanan sosial sudah lebih dulu, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekali kasih SK, mereka sudah bisa semuanya dihasilkan. Ada yang memperoleh langsung dari alam, tapi dia juga bisa menanam kembali, hasil hutannya kayu keluar, dan hasil hutan bukan kayunya itu kopi antara lain. Jadi ada pembagiannya Pak ya? Iya. Wilayahnya tuh Mas, ada pembagian-bagiannya. Ada yang memang lindung, ya udah gitu. Ada yang bagian industri, boleh ya Pak ya, masih boleh. Jadi fungsi hutan lindung itu, prinsip pemulihannya sekarang masyarakat juga sudah menyadari bahwa hutan lindung yang selama ini dulu dia kerja di atas, terus dia menanam jenis-jenis yang bisa mengganggu kepada tanah dan lainnya. Konsep Hutsos itu sekarang mereka sudah sadar turun ke bawah, dan yang di atas itu ditanamin pohon, yang di bawahnya itu pemanfaatan kawasan agroforestry dengan menanam kopi, yang itulah merupakan hasil hutan bukan kayu. Bisa juga ekowisata ya? Ya, satu lagi pemanfaatan jasa lingkungan yang jadi kayu, hutan bukan kayu, kemudian pemanfaatan kawasan itu agroforestry, yang sekarang lagi didorong jasa lingkungan wisata. Nah, masyarakat sekarang kelola ekowisata itu sudah
sudah bisa mendapatkan hasil yang melebihi dari yang selama ini dia peroleh. Jadi masyarakatnya tetap sejahtera, Iya. dapat pendapatan gitu, walaupun masa pandemi sekalipun ya Mas Sugi ya ternyata. Tapi hutannya juga tetap bagus, tetap terjaga, Iya. terbukti kan. Nah, kita kemarin juga habis kelahiran badak Sumatera. Nah, dengar ya. Suakarinus. Nah, itu juga ya satu bentuk bahwa memang walaupun itu disuakan, tapi memang harus ada ceritanya lah gitu ya, bahwa ngelahirin badak itu juga seru loh, Mbak Na. Aduh, itu bener-bener kayak perjuangan seorang ibu kayak Bu ya. Itu kalau dari alam ada yang dari alam lahir. Nah, Pak. Oh ini nih. Oh dari Pak Tanpas. Nunu Anugrah ini jagoannya persatuan. Itu dulu. Bayi lahir. Ini lahirnya dikonservasi. Gimana Pak? Jelasin Pak, satwa lahir di alam nih Pak. Oh iya, jadi tadi disampaikan bahwa kita punya instalasi konservasi semi in situ, yaitu di Taman Nasional Waikambas untuk badak Sumatera. Kita punya 2 spesies badak ya, badak Jawa yang ada di ujung kulon sama badak Sumatera yang ada di Sumatera. Nah, itu wilayah sebarannya salah satunya di Taman Nasional Waikambas. Lalu mengapa itu dibuat semi captive? Karena kita ingin membuktikan sebetulnya, benar nggak sih teori yang mengatakan bahwa badak Sumatera itu langka karena reproduksinya susah, begitu. Sehingga ada fasilitas atau instalasi konservasi semi in situ. Kita taruh dokter hewan dan lain-lain, dan alhamdulillah ada progres gitu ya. Jadi kelahiran badak yang kemarin tuh ramai di viral di media sosial gitu. Nah, yang ada di fasilitas itu ada sekitar 8 individu. 2 diantaranya masih anakan, termasuk yang kemarin. Jadi 3 jantan, 3 betina dalam indukannya gitu ya, kemudian 2 anakannya. Nah, untuk yang di alam, di Taman Nasional Ujung Kulon khususnya, kita punya fasilitas atau tools untuk mengamati badak Jawanya itu dengan kamera dan video trap. Jadi sekarang tidak lagi, kalau dulu kan ingin mengestimasi atau menghitung badaknya lewat jejak, ya. Tidak pernah, teknologi. Sekarang melalui pendekatan teknologi, sehingga kita sudah punya metode album. Jadi begitu ketangkap sama kamera atau video kamera trap, kemudian dirangkai, dan sekarang ada 76 individu, 18 diantaranya anakan. Jadi dalam situasi pandemi di Ujung Kulon, Mas, badak Jawa. Kalau dulu kan di era 92 sampai 97 populasi badaknya di angka 32 terus. Sekarang sudah pendekatan teknologi, alhamdulillah kenaikan badaknya terpantau dan progresnya sangat baik. Itu ngeluarinnya Mbak Na, kalau mau tahu kemarin itu anak badaknya sungsang. Jadi Mbak kebayang nggak kalau dia lahir di alam sungsang, nggak ada yang nolongin. Akhirnya kita nggak bertambah populasi satwanya gitu. Jadi memang ada pendekatan teknologi, keilmuan ya, artinya ini memang. Juga dia sendiri maksudnya hamilnya udah keberapa kali baru yang keren loh. Ke-9 ya Pak. Keguguran 8 kali baru yang ke-9 ini. Jadi memang harus ada pendekatan. Lahirin juga dijagain oleh 3 tim dokter. 3 dokter. Harus dijaga biar nggak keulang lagi ya. 24 jam Mas jagain. Pasti. Jadi kalau mungkin ada di alam bebas ya belum tentu juga kita bisa mendapatkan pengembalian populasi yang juga tinggi. Nah makanya kapan-kapan main, karena sekarang tuh Taman Nasional tuh udah keren-keren ya Mas Dugi ya. Keren banget. Nah, pokoknya keren banget. Lo mesti lihat, ikutan berwisata ke sana. Tapi inget nggak boleh ikutan ngebuang sampah. Oh iya. Ada mudik tanpa sampah loh sekarang. Ya Bu ya? Apa tuh Bu? Kok sekarang giat banget Itu udah ada lama mudik ya, tanpa sampah? Kita udah minta dan mulai kontrol mudik tanpa sampah tuh sejak 2016, 2017. Saya sampai kontrol jalan tol segala macam itu. Tapi makin kesini makin baik, dan hasil survei juga menunjukkan bahwa kesadaran itu juga makin baik.
Apalagi sekarang sudah lebih dari 50 pemerintah daerah juga kan mengeluarkan peraturan melarang pemakaian misalnya kantong plastik yang sekali pakai. Sudah 2 provinsi ya, saya kira ya, 2 provinsi. Walaupun resistensi ya ada juga sih ya yang kebiasaan dan jadi, kesimpulan. nah, Ini ada yang mau mudik, inget-inget. Kalau mau mudik bawa tumbler sendiri. Iya. Kantong belanja sendiri ya Bu ya. Nih kalau Mas Nugi inilah Bu, udah andalan banget deh, contohnya tuh udah SOP-nya. puluhan tahun Memang di harus membawa lingkungan. tumbler sendiri, harus membawa kantong belanja Bawa istri sendiri. sendiri yang paling Saya no comment. Iya, jadi ya sampahnya pas mudik nih dijaga. Karena apa? Nanti kalau sampahnya kebanyakan masuk ke sungainya pencemaran lagi nanti ke sungai. ada ekoriparien itu. Tahu gue ya? Tahu? Hati-hati loh. Tahu? Atau mau nanya? Tahu atau mau nanya? Kalian juga. Nah, kan Bu. Jagoannya di sini semua. Nah, Betul. Bu. Ekoriparian Bu. Ekoriparian itu ada asal kata dari river juga. Jadi yang disebut ekoriparian itu adalah semua kegiatan yang di sekitar sungai pada spot-spot tertentu. Biasanya dia di belokan-belokan yang kita sebut meandering, belokan-belokan sungai. Nah, kalau kita lihat contohnya misalnya Citarum, dari ujung hulunya sampai ke sini dengan puluhan kilo, itu belokan-belokannya itu banyak. Dan rata-rata di belokan-belokan sungai ini kalau nggak isinya floodplain pemukiman, kalau nggak isinya jadi tempat tumpukan sampah gitu. Nah, apa yang dilakukan dalam ekoriparian programnya KLHK yaitu bagaimana sungai-sungai yang udah kotor begini, kemudian banyak tumpukan sampahnya itu ditata kembali. Jadi dirapihin, dibuat biokor. Biokor itu adalah alat dari serat gelas yang begitu rupa sistemnya sehingga air sungainya dialirin ke sini, disaring, terus bersih, terus keluar lagi. Nah, di dalam menempatkan biokor itu bisa dijadiin bentuk taman, kemudian dibuatlah selfie deck, terus ditanemin pohon segala macam. Nah, kita udah bikin banyak. Tetapi memang kita butuhnya juga sangat banyak. Kalau se-Indonesia mungkin jutaan spots ya perkiraan saya. Dan yang panjang. daerah beratnya banyak, ya karena luasnya. Jadi indah. Dan beban di hilirnya jadi aman ya? Iya, Iya. jadi Jadi kurang. ada lagi tuh istilah kalau yang buang sampah di hulu ya karena imbasnya yang hilir gitu ya. Tapi ada lagi bagusnya, tempat ini lalu dijadiin oleh anak-anak muda Karang Taruna itu jadi tempat ngobrol, tempat kafe, tempat main. Ada pendapatan lain lagi juga. Buat aktivitas Iya, masyarakat. iya kemarin kita ke sana sama Mas Ramon Tungka, jadi jalan-jalan. Nanti kapan-kapan boleh kita mau jalan-jalan. Banyak ya Bu ya, udah ada beberapa tempat ya Bu ya. Ada yang udah dibikin di Kerawang, di Indramayu. Ada lagi yang dikombinasi dengan replikasi ekosistem. Ini bukan sungai, bisa juga dibuat di daerah yang udah rusak begitu ya. Apalagi kalau ada titik airnya, danaunya dirapihin. Terus pohon-pohonnya dibenahin lah, ditanam, kita contek misalnya ekosistem mana yang bagus, ya kita bikin di situ. Di dalam kota kan jadi keren. Nah, sungainya mungkin ada beberapa jarak gitu ya, ada sungainya bagus ya dirapihin, sungainya jadi tempat berfoto-foto, tempat main, tempat dagang. Jadi nggak ada lagi sungai yang kotor. Iya. Indah beneran, jadi emang keren. Indramayu contohnya. Jadi beberapa tempat udah Jadi kalau masih jalan ke sana mestinya. ya, Tadi Bu ngomong soal replikasi ekosistem, kayaknya bagus banget dibawa ke mangrove juga Bu ya? Ya bisa, misalnya di daerah-daerah yang mangrove-nya sudah rusak, kita bisa replikasi, bisa restorasi, bisa replikasi. Jadi memperbaiki mangrove ini juga agenda besarnya Bapak Presiden. Karena apa? Karena dia
bisa menyelamatkan menyerap karbon. Jadi kalau mangkuk dibuka itu kan karbonnya lepas gitu ke atmosfer. Menyerap karbon terbesar di permukaan bumi. Iya. Jadi Pak Presiden itu menargetkan 600.000 hektar bisa direhab, bisa ditanamin dan lain-lain. Kita sekarang sudah menanam 75 tambah 60 hampir 120-an ribu hektar deh. Intinya bahwa pemulihan lingkungannya itu menjadi bagian utama sekarang dari Bapak Presiden. Aku pernah berpartisipasi, Bu. Jadi Iya ulang dong. tahun saya ke-38, saya bikin di Tanjung Burung, bersepeda 38 kilo, terus kemudian kita tanam pohon Nah itu mangrove. keren. Jadi Kaki duta harus mangrove, diulang. duta mangrove. Ini jangan keren-keren. Mau maghrib Bu, maaf. Oh, Ini Oke. kita pada kuat puasanya atau gimana? Atau masih mau terus? Mau terus puasa atau kalau saya gitu? Nggak, dibikin acara baru. Jangan lupa, Bu, ada namanya BNN, Bu. Baby ini BNN ya. Ini jangan keseruan, jangan keseruan. Silahkan kalau masih mau ngobrol, kalau saya masih mau buka puasa. Oke. Ya, Siap. baik Sobat Hijau. Ini terlalu seru kayaknya hari ini nih kita ngobrolnya ya sampai pada lupa. Tapi maaf, saya host mau buka puasa. Silakan yang lain kalau masih mau ngobrol. Yang pasti kita akan terus ngobrol, tidak hanya selalu di ngabuburit di hutan, tapi kita bisa ngobrol dengan cara yang berbeda lagi, yang lebih seru lagi. Oke, dari saya, Debawati, semuanya yang ada di sini. Ya, kita sudah siap untuk berbuka puasa. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa selalu ngobrol nih, ketemu melalui media sosial kita semua dan berbicara soal lingkungan hidup dan kehutanan. Saya Nuka Nia, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat buka puasa. Buka puasa. Semuanya. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon Mohon maaf lahir dan batin.